tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah, mana barang-barang kemana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Sedetik itu kita harus meninggalkan tenda. Pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Mengungsi itu tidak ada rekayasa, Pak. Aslinya. Tidak ada orang meminta-minta juga. Seandainya tidak korban ini tidak mengungsi apa. Termasuk industri ekstraktif yang akan mengurangi tutupan lahan dan menambah degradasi lingkungan. Ya, kalau bahasa kita ini artinya kenapa sampai banjir, kemudian jadi bahasa umum bahwa banjir atau bencana terjadi karena daya tampung dan daya lingkungan sudah rusak. Kalimantan Selatan, curah hujan yang sangat tinggi, hampir 10 hari berturut-turut. Jokowi sebut curah hujan picu banjir Kalsel, Walhi mengatakan mending tidak usah ke sini. Ya betul lah kan, karena presiden ini kan pimpinan tertinggi di negara kita ya kan, makanya saya bukan hanya sekedar datang kita ingin kan, apalagi kemarin statement yang lagi viral ini kan hanya menyalahkan hujan atau sungai kan. Ya, hanya menyalahkan hujan dan sungai, tapi kita bilang bahwa seharusnya sebagai karena pemimpin tertinggi negara ini, kesempatan ini kayak kemarin kan beliau udah pengalaman lah, apalagi saat Karhutla beliau malah sendirian lagi kan, setelah beliau pulang akhirnya pas beliau balik lagi ke lokasi Karhutla kosong misalnya. Nah, saya pengalaman itu seharusnya semua dipanggil lah, kalau perlu ayo kita dialog terbuka juga misalnya kan, dengan masyarakat sipil, dengan rakyat, ayo kita berunding dengan misalnya pemilik korporasi-korporasi sektor tambang, sawit, HPH gitu. Air itu kan ada siklus 40 tahunan itu yang besar, bos. Air itu akan kembali ke rumahnya. Selalu begitu kan, dia akan kembali ke rumahnya tuh. Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan. Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi karena udah ditebang tuh. Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya, maka dia langsung pergi ke sungai. Logikanya begitu. Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu, hutannya, jadi kan yang butuh air kan pohon itu kan. Dan air itu sifatnya dia mengalir masuk ke pohon, dan pohon itu jadi sungai kecil gitu. Jadi si pohon itu sendiri ada sungai, membawa air naik ke atas pucuk dahannya lalu diuapkan. Jadi bagian air yang harusnya diuapkan oleh ujung daun udah tidak ada lagi karena daunnya udah nggak ada, udah berubah jadi tambang. Itu logikanya tuh. Masa Pak Jokowi sarjana kehutanan nggak ngerti fungsi pohon sebagai penguap air itu? Itu juga itu logik biasa dalam biologi itu. Jokowi sebut curah hujan picu banjir Kalsel, Walhi mengatakan mending tidak usah ke sini. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menyalahkan curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel. Kisworo menilai kedatangan Jokowi ke lokasi banjir Kalsel semestinya menjadi momen untuk berani memanggil pemilik perusahaan tambang, sawit, hutan, tanaman industri atau HTI dan hak perusahaan hutan atau HPH. Dalam kunjungan ke Kalsel hari ini, Jokowi menyatakan bahwa bencana alam merupakan banjir di Kalsel adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir. Curah hujan yang tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut, kata Jokowi, menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air. Dalam kunjungannya, Jokowi meninjau langsung 3 hal utama. Ihwal bencana banjir Kalsel, yakni kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan, proses evakuasi masyarakat terdampak, dan memastikan distribusi bantuan logistik berjalan lancar. Ya betul lah kan, karena presiden ini kan pimpinan tertinggi di negara kita ya kan, makanya saya bukan hanya sekedar datang kita ingin kan, apalagi kemarin statement yang lagi viral ini kan hanya menyalahkan hujan atau sungai kan. Ya,
hanya menyalahkan hujan dan sungai, tapi Luapan sungai maksudnya? Nah, tapi kalimat yang muncul kan itu. Jadi kita bilang bahwa seharusnya sebagai karena pemimpin tertinggi negara ini, nah kesempatan ini, kayak kemarin kan beliau udah pengalaman lah, apalagi saat Karhutla, beliau malah sendirian lagi kan. Setelah beliau pulang, akhirnya pas beliau balik lagi ke lokasi Karhutla, kosong misalnya. Nah, setelah pengalaman itu, seharusnya semua dipanggil lah. Kalau perlu, ayo kita dialog terbuka juga misalnya kan, dengan masyarakat sipil, dengan rakyat. Ayo kita berunding dengan misalnya pemilik korporasi sektor tambang, sawit, HPH gitu. Ayo gitu kan. Kenapa Anda katakan itu? Kenapa Anda katakan berbicara dengan masyarakat termasuk pengusaha-pengusaha tadi tambang, sawit? Apakah Anda mengarah ke sana bahwa banjir ini karena tambang, karena sawit? Ya ini kan indikasi kuat. Saya bilang kan dari total 3,7 juta hektar ini kan hampir 50%. Kalsel itu sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Dan ini penting kenapa saya sampaikan selain curah hujan yang disampaikan oleh Pak dari BMKG tadi, tapi kan berarti kan dari tampung dari lingkungan, contohnya di Kalsel itu sudah posisi darurat. Maka saya sampaikan ini darurat bencana ekologi. Apalagi sudah bisa diprediksi ya kan dari awal bahwa curah hujan Januari ini. Nah kita lihat ternyata daerah-daerah yang banjir ini resapan ya kan terganggu nih, daerah ekosistem rawa gambut salah satunya kan yang dulu itu sebagai tangkapan atau resapan air ternyata sekarang udah menjadi berubah menjadi perkebunan sawit gitu kan. Saya ke Bung Abed. Ada apa? Iya, baik. Di tahun 2021 ini atau banjir dari Kalimantan Selatan di awal tahun 2021 ini sebenarnya sebagai pengingat kita bahwa Kalimantan Selatan dalam posisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis. Kenapa demikian? Karena dari total luas wilayah Kalsel yaitu 3,7 juta hektar, 50% saja sudah dibebani izin tambang dan perkebunan kelapa sawit, belum HTI dan HPH. Jadi artinya kenapa sektor ini saya sebut, karena sektor ini yang sering dan di lapangan memakan ruang yang banyak dan termasuk industri ekstraktif yang akan mengurangi tutupan lahan dan menambah degradasi lingkungan. Ya, kalau bahasa kita ini artinya kenapa sampai banjir, sudah jadi bahasa umum bahwa banjir atau bencana terjadi karena daya tampung dan lingkungan sudah rusak. Tapi kalau kita ranking yang paling parah ini adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Nah ini kita juga berharap agar Presiden maupun Gubernur segera turun tangan. Jadi status darurat ini bukan hanya sekedar status darurat, tapi memang benar-benar sigap dan tidak gagap dalam penanganan. Khususnya segera evakuasi korban banjir dan berikan hak-hak mereka sebagai warga negara Republik Indonesia, karena Kalsel juga masih Indonesia. Oh gitu, wah nggak lihat lagi Presiden hadir secara serius. Karena komentar pertama Presiden adalah tidak serius. Kan menganggap bahwa banjir itu karena kelebihan hujan, itu common sense kan, orang mesti analisis gitu. Apalagi Pak Jokowi bilang, ya ini banjir terbesar 50 tahun. Dan karena itu Sungai Barito tidak bisa lagi menampung air. Nah di situ logikanya kekacauan berpikir Pak Jokowi itu. Kan berarti 50 tahun lalu Barito bisa menampung air. Pertanyaannya kenapa sekarang nggak bisa menampung air? Ya karena air itu kan ada siklus 40 tahunan itu yang besar, bos. Air itu akan kembali ke rumahnya. Selalu begitu kan, dia akan kembali ke rumahnya. Sekarang air itu dia kembali ke rumahnya di hutan. Ternyata tidak ada pohon yang memerlukan air lagi karena udah ditebang tuh. Jadi airnya memang tidak bermukim lagi di rumahnya, maka dia langsung pergi ke sungai. Logikanya begitu. Jadi kenapa ada banjir? Karena rumah air itu hutannya. Jadi kan yang butuh air kan pohon itu kan. Dan air itu sifatnya dia mengalir masuk ke pohon dan pohon itu jadi sungai kecil gitu. Jadi si pohon itu sendiri ada sungai, membawa air naik ke atas pucuk dahannya lalu diuapkan. Jadi bagian air yang harusnya diuapkan oleh ujung daun udah tidak ada lagi karena daunnya udah nggak ada, udah berubah jadi tambang. Itu logikanya. Itu masa Pak Jokowi sarjana kehutanan nggak ngerti fungsi pohon sebagai penguap air itu. Tadi itu juga
Itu logik biasa dalam biologi itu.